Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafael Nabila SK Siregar dengan NIM akhir 278 dari kelas Hukum Pembangunan Keberlanjutan kelas D, yang dosen pengampunya adalah Pak Dr. Ahmad Tasim Tohari, SH.MH. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas tengah semester saya, yaitu Hukum Keberlanjutan, dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang agenda pembangunan berkelanjutan, the 2030 Agenda for Sustainable Development or SDG. Kesempatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan keberlanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs atau TPB atau TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka mewujudkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan terbakalainya agenda tujuan pembangunan keberlanjutan dan ketimpaan melebar. Berbicara sehari sebelum sidang umum Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 19 sampai 26 September di New York, Amerika Serikat, Guterres menyebutkan hanya 15% target tujuan pembangunan keberlanjutan atau TPD atau Sustainable Development Goals atau SDGs sesuai jalur. Misalnya mandek atau bahkan mundur. Berita ini kita ambil dari Kompas tanggal 20 September 2023. Penyebab utamanya adalah negara-negara maju lebih banyak berretorika. Negara-negara kaya terus melestarikan sistem lama yang tidak adil. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara yaitu ASEAN yang diwakili Menteri Negeri atau LP Marsudi menyebutkan negara-negara selatan umumnya negara berkembang, tidak mendapatkan kesempatan setara dalam bertumbuh dan melompati menjadi negara yang kaya. Masih ada diskriminasi dalam perdagangan dan hambatan untuk hilirisasi industri perbahan baku alam. Secara global, PBB melaporkan capaian TPP hanya 12% yang sesuai jalur, 50% yang lambat, dan 30% stagnannya itu atau mundur. Tingkat kelaparan global tertinggi sejak 2005 dan perlu 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan gender. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang dan negara maju tidak berhasil merealisasikan janji bantuan kepada negara berkembang. TPB menargetkan kemiskinan ekstrim hapus pada 2030. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai orang dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS per hari berdasarkan paritas daya beli 2017. TPB memiliki 17 tujuan. Setiap negara menetapkan sendiri targetnya. Dalam laporan TPB global, capaian negara berkembang dari miskin paling jauh dari target dibutuhkan 42 tahun mencapai target TPB 2030. Ketimpangan yang lebar itu tidak menguntungkan bagi dunia. Bahkan bagi negara kaya, Eropa kini kewalahan disebut imigran, sebagian itu ilegal dan dari Afrika dan Asia. AS juga menghadapi banjir imigran gelap dari Amerika Tengah dan Selatan. Di tengah dunia yang mengglobal, saling terkait dan tergantung satu sama lain, tidak dapat lagi satu negara atau suatu kawasan maju dan makmur sendirian. Kerentanan sosial yang muncul karena kemiskinan atau ketidakadilan di suatu wilayah bisa mengguncang dunia, seperti guncangan karena revolusi Arab Spring di Tunisia dan Mesir pada tahun 2011. Dunia menghadapi tantangan besar, perubahan iklim menimbulkan banyak negara, menimbulkan bencana banjir dan kekeringan sekaligus serta penyakit. Pandemi seperti COVID-19 dapat terjadi lagi di masa depan. Perang seperti di Ukraina bisa meletus di bagian lain dunia, termasuk di Asia Timur. Peta jalan mencapai keadilan dunia adalah melalui TPD atau TPB atau TPB. Karena itu, target TPB atau TPB harus diperjuangkan di semua negara. PBB harus berubah menjadi wadah yang lebih adil lagi bagi semua bangsa, tanpa kesediaan bekerja sama dan negara kaya membantu negara berkembang dan miskin menjadi maju.
akan ada perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi kita semua. Jadi kita semua bersatu untuk sama-sama melaksanakan pembangunan ini. Dan jadi pada intinya poin dari video yang saya sampaikan ini adalah pada tahun 2030 PBB dan negara-negara lainnya sudah bekerja sama untuk adanya pembangunan keberlanjutan yaitu SDGs untuk mengupayakan negara miskin dan negara berkembang dapat menjadi negara yang maju, dan negara-negara yang kaya, negara-negara yang maju itu dapat membantu negara miskin dan negara berkembang untuk semakin bisa maju lagi. Jadi supaya bisa menuntaskan kemiskinan, terus menuntaskan masalah-masalah konflik antar negara, agar supaya di tahun 2030 targetnya itu kita semua bangsa negara manapun bisa berdamai, bisa sama-sama maju, dan tidak adanya kemiskinan yang banyak